Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saya Aldila Farah Elmira bisa menemani Anda kembali dalam program prestasi. Baik pemirsa, kali ini program prestasi bersama siswa berprestasi dari SMA MTA Surakarta terkait lomba LCC Perbankan Umum dan Syariah OJK Asbisindo. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung bergabung bersama kami nanti di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, ini sebelum kita berbincang-bincang nih ya terkait juara 1 LCC Perbankan Umum dan Syariah OJK Asbisindo, bisa perkenalan terlebih dahulu nih dari samping kiri saya. Perkenalkan, namanya siapa, dari kelas apa gitu ya? Namanya Faizah Sofia dari kelas S3. Faizah Sofia, panggilannya? Faizah. Faizah. Oke. Sampingnya? Nama saya Anissa Maharani dari 11 IPS 3 juga. Satu kelas nih ya? Ya. Panggilannya Mbak Anissa. Anissa. Ya, yang paling ujung. Nama saya Lintang Azra Pradipa dari kelas 12 IPS 4. Mbak Lintang dari kelas 12. Iya. Ini yang paling tua di antara ini ya, 3 orang ini ya. Ya. Kemudian Ibu dari? Ya, saya Ibu Nining Prihatin, biasa dipanggil Bu Nining. Saat ini mengampu mata pelajaran ekonomi dan kebetulan juga pembimbing untuk lomba ekonomi. Ibu Nining Prihatin ya, sebagai guru ekonomi kalau di sekolah SMA MTA Surakarta, dan saat ini sebagai pengampu lomba LCC Perbankan Umum ini. Nah, biar pemirsa makin tahu ini ya tentang juara lomba satunya ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Bu Nining ya terkait lomba ini, lomba apa sih sebenarnya? Baik, Mbak Aldila. Ini lomba cerdas cermat ya, itu diadakan oleh Asbisindo dan bekerja sama dengan OJK. Ini lomba ini diadakan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan ya, itu ada beberapa acara, diantaranya talk show, lomba, berbagai lomba. Kemudian untuk kami mengikuti yang lomba cerdas cermat itu diadakan untuk SMA dan SMK area Solo Raya gitu. Nah, untuk kemarin lomba ini diikuti sekitar 50 lebih SMA dan SMK se-Solo Raya, yang kebetulan juga sekolah-sekolah yang mengikuti itu cukup sekolah-sekolah unggulan juga, baik negeri maupun swasta gitu ya. Dimana untuk SMK itu biasanya ada jurusan khusus Mbak, jurusan khusus ekonomi, akuntansi seperti itu ya. Jadi ini memang untuk kita mengikuti perlombaan dengan peserta SMA dan SMK itu ya cukup menantang juga begitu. Nah, dan untuk perlombaan ini alhamdulillah kita mengikuti dari sekitar 50 lebih peserta tadi, berhasil mendapatkan juara pertama untuk yang kelompok putri, dan juga ada satu kelompok lagi. Jadi dari SMA MTA mengirimkan 2 kelompok Mbak, ada kelompok putra dan kelompok putri. Ada 2 kelompok putra dan Iya. putri, ini pisah gitu ya Mbak ya? Pisah ya. Jadi untuk yang putra kemarin ada di posisi nomor 5 gitu. Jadi ya besar tidak gitu ya. ya, masih di top 5 gitu. Jadi nggak terlalu jauh juga, alhamdulillah. Tadi berarti dalam rangkanya bulan inklusi keuangan Ya, gitu. betul. Jadi ini setiap bulan inklusi keuangan selalu ada lomba ini? Atau ini baru Kebetulan kali ini pertama? baru kali pertama. Jadi baru kali kemarin, pertama. ya. Jadi ada pemberitahuan dari Asbisindo itu ke sekolah, kemudian ya kami tertarik untuk mengikuti. Kemudian saya tawarkan ke anak-anak ini yang kebetulan sebelumnya juga ya anak-anak ini biasa mengikuti lomba ekonomi gitu Mbak ya. Jadi saya tawarkan ini ada lomba cerdas cermat, tetapi berbeda dengan lomba-lomba sebelumnya, karena biasanya anak-anak ini lombanya di ya khusus ekonomi maupun akuntansi, jadi lebih luas Mbak. Nah, untuk justru lebih luas dari yang sekarang ini? iya, jadi kalau ini saya sampaikan ke mereka, ini insya Allah untuk materi itu lebih padat, lebih singkat lah daripada perlombaan-perlombaan sebelumnya kayak gitu. Jadi
dicoba aja dulu kayak gitu. Jadi untuk ini kan khusus perbankan syariah dan perbankan umum, jadi lebih materinya mungkin lingkupnya lebih sempit gitu. Jadi memang ini tadi baru kali pertama kalau untuk yang khusus LCC ini ya, perbankan gitu. Nah, tadi terkait prosesnya itu kan dari Bu Nining memilih atau menawarkan dari adik-adik ini gitu ya. Ini berarti sudah ada ini ya, istilahnya apa ya, siswa yang sudah dipersiapkan untuk mengikuti lomba khusus ini gitu. Jadi kami di SMA MTA itu ada tim olimpiade gitu Mbak ya. Jadi ada setiap mapel itu ada, jadi baik IPA maupun IPS. Di antaranya di IPS ada ekonomi. Jadi ada tim olimpiade yang itu anak-anak itu yang nantinya ketika ada event-event lomba seperti ini mereka yang diajukan seperti itu. Nah, untuk ini kemarin dari 3 siswa ini yang berprestasi ini, 1 yang kebetulan mengikuti tim ekonomi itu sejak kelas 10, kan sekarang sudah kelas 11, dan mungkin yang paling di antara bertiga yang paling banyak pengalamannya untuk mengikuti lomba yang Mbak Faizah ini. Kemudian untuk yang Mbak Anis dan Mbak Lintang ini memang baru 2 kali, ini yang kedua mengikuti perlombaan. 2 kali tapi berbeda jenis lombanya. Berbeda jenis gitu ya. lomba, tapi yang untuk sebelum ini mereka juga sudah satu tim. Sudah satu tim, sehingga ketika ada perlombaan ini yang juga lombanya per tim, karena lomba kadang ada individu, ada per tim. Nah, kemudian karena ini per tim, kemarin juga sudah per tim ya, sudah lanjut saja itu coba bertiga juga. Ini kan tadi satu tim tapi berbeda kelas gitu ya. Sudah saling kenal sebelumnya atau kenalnya waktu tim lomba aja? Kenalnya waktu lomba aja, tapi tidak yang sekelas ya, mesti sudah kenal kan? Gimana berteman dengan 2 teman ini, berbeda kelas dan juga berbeda tingkatan ininya ya? Tadi kelas 3 ya? Iya. Seneng nggak? Iya, menyenangkan. Mereka juga kalau ada lomba gitu belajarnya serius. Serius? Iya. Jadi kamu suka yang serius-serius gitu ya? Baik, nah tadi dari Bu Nining sudah mengatakan bahwa perlombaan ini sering dilakukan gitu ya, meskipun tidak di LCC. Nah ini bisa diceritakan pengalaman selama mengikuti perlombaan di bidang ekonomi ya khususnya. Mungkin dari yang paling berpengalaman dulu nih, Mbak Faizah. Yang dulu tuh pas itu udah sering ikut KSN, sering ikut KSN terus masuk. Ya habis itu pernah lomba di UMS juga. Aku di UMS terus sama yang kemarin terakhir tuh yang di UNER itu, habis itu Baru ini yang paling mengesankan yang mana? yang ini karena menang. Karena menang ya, yang ini ya. Ya kalau dari Mbak Anis? Ya baru 2 kali ikut lomba dan bisa menang, pasti Nah ini juga ya pesannya. Tapi selama perlombaan ini apa ya istilahnya paling struggle buat kalian itu bagian apanya? Mungkin dari pembelajarannya atau menghadapi lawan-lawannya atau bagaimana? Pada Mbak Lintang selama ikut lomba nih. Kalau saya struggle malah lebih ke bagi waktunya sih. Kan saya kan udah kelas 12 ya, jadi harus persiapan buat semester 5 gitu, SNMPTN gitu. Jadi kadang susah buat bagi waktu buat belajar ekonomi. Ini kan lomba ya, kalau menang kan juga bangga, juga senang. Jadi harus pengen belajar serius juga, tapi harus bagi waktu buat pelajaran kelas 12 gitu. Tapi sebelumnya sudah pernah ikut lomba belum? Maksudnya tidak kelas di 12-nya, kelas 10 maupun kelas 11? Kelas 11 saya ikut di UMS juga. Terus kelas 12-nya UNER sama ini. Jadi sebelumnya Mas sudah pernah ikut, jadi tidak terlalu terbebani gitu ya. Tapi ketika Bu Nining menawarkan lomba LCC ini, bagaimana tanggapan pertama kalinya? Ya karena udah biasa juga, terus ya langsung aja gitu. Langsung aja gitu ya. Nah bisa diceritakan sedikit mungkin pada pemirsa, di dalam lomba LCC ini apa yang diperlombakan mungkin saat LCC melawan teman-teman yang lain? Itu kan tadi sesolo raya gitu ya Bu Nini ya. Dari Mbak Nisa boleh, dari Mbak Lintang boleh.
Untuk lomba kali ini juga menyakup perbankan otomatis dan perbankannya lebih ke syariah walaupun masih ada soal-soal tentang bank konvensionalnya. Di bidang syariah sendiri juga banyak tentang akad-akadnya seperti yang udah banyak orang tahu juga. Jadi itu Lebih mudah ini ya dibandingkan perlombaan sebelumnya. Iya, materinya lebih sedikit soalnya. Materinya lebih sedikit. Itu ada berapa tahap Bu Nining perlombaan ini? Baik, jadi untuk lomba cerdas cermat ini ada 3 babak. Yang pertama babak penyisihan. Nah, dari babak penyisihan ini diambil 10 sekolah yang kemudian masuk ke babak semifinal. Nah, ketika di babak penyisihan ini kebetulan posisi anak-anak ini di nomor 6, Mbak. Jadi nomor 6, kemudian yang putra itu di nomor 10. Jadi ya di semifinal itu agak jauh memang. Kemudian di hasil dari semifinal kita ke final itu dari yang tim putri ada di posisi nomor 3. Kita di posisi nomor 3, kemudian yang putra tadi di nomor 5. Jadi yang melaju ke final yang putri. Nah, kemudian di final alhamdulillah karena di posisi nomor 3 itu sebetulnya kan sudah pasti juaranya ya, juara 1, 2 atau 3 kan seperti itu. Jadi ya mungkin karena kita di posisi ketiga itu juga tidak terlalu membebani juga. Kita santai aja, saya sampaikan juga kepada mereka, nikmati aja prosesnya gitu. Sehingga di babak final ini alhamdulillah mendapatkan juara yang pertama itu. Ini bentuknya apa? Mengerjakan soal-soal tulis atau juga ada seperti pidato gitu? 10 soal wajib itu masing-masing tim. Kemudian ada soal yang rebutan. Berapa ya jumlahnya? Ya hampir sama seperti LCC lainnya Iya, gitu ya, iya. hanya saja ini materinya terkait perbankan. Iya, gitu. benar. Baik. Nah, kemudian kalau dari segi persiapannya ini Bu Iya. Nining sebagai guru pendampingnya, ini bagaimana persiapannya sebagai guru pendamping untuk mengawal mereka ya sampai Iya, saat ini juara 1 gitu. Baik, untuk persiapan sebetulnya ini, jadi ketika mengikuti perlombaan itu ya Mbak ya, guru pendamping itu sebetulnya yang mengambil porsi terbesar itu justru anak-anak, justru yang melakukan seperti itu. Apalagi di sini mungkin kalau perlombaan-perlombaan lain yang itu berkaitan dengan pelajaran ekonomi, akuntansi, di mana butuh pemahaman materi tingkat lanjut gitu ya. Nah, yang seperti itu perlu ada bimbingan khusus, ada jadwal bimbingan seperti itu, dan mereka juga mengalami proses itu. Nah, kemudian khusus untuk lomba ini karena ini terkait dengan perbankan itu lebih banyak belajar istilah-istilah Mbak, istilah-istilah di perbankan, sehingga ya saya hanya memberi rujukan saja, rujukan materi. Mungkin kan di sekolah itu kan ada fasilitas untuk akses internet dan lain sebagainya. Nah, saya minta mereka untuk memanfaatkan itu, dan saya juga ya memberi ini saja, misalnya seperti YouTube itu sumbernya yang ini silakan Dia lebih ke dipelajari. support materinya gitu ya. Iya gitu, seperti itu. Kemudian rujukan buku yang mana itu saya berikan gitu. Tapi untuk proses sebagian besar mereka lakukan secara mandiri. Gitu. Nah, selain dari persiapan materi, tentu Ya. kan ada persiapan juga yang sangat penting nih Bu. Biasanya kan mood kalau anak-anak Nah, sekolah gitu betul ya. sekali, Mbak. Apalagi ini kan banyak sekali, tidak hanya adik-adik ini saja, tentunya Iya, yang sebelum-sebelumnya juga sudah pernah kan sebagai guru maupun pendamping lomba ini. Iya. Bagaimana tipsnya agar moodnya anak-anak ini tetap baik, tetap positif gitu ya? Iya, paling ini aja Mbak, memang kita ada rutin bimbingan, tapi juga ada jeda. Jadi tidak kemudian, memang kadang kita jadwalkan setiap hari, kadang ya sering jadwal itu tidak terlaksana sesuai jadwal seperti itu ya. Nah itu sebetulnya supaya mereka juga ada jeda juga Mbak, jadi tidak terbebani setiap hari harus materi ekonomi terus ya gitu. Jadi selain itu lebih ke motivasi untuk mereka. Jadi setiap bimbingan itu ya sedikit banyak saya selipkan ya motivasi, penyemangat buat mereka, baik itu sebelum maupun sesudah bimbingan itu selesai. Seperti Masih itu. ada yang ingat motivasinya apa? Ayo, Satu coba. motivasi saja dari Mbak Faizah. Belajar ibadah prestasi dakwah.
Belajar, ibadah, prestasi, dakwah. Kalau Mbak Anissa harus beda loh. Ya belajarnya yang sungguh-sungguh tapi tetap santai aja. Belajar sungguh-sungguh tapi tetap santai. Dari Mbak Lintang, apa yang diingat dari Bu Nining nih motivasinya? Kalian berlomba karena Allah, nggak menang penting menang atau kalah itu nggak terlalu penting, yang penting kalian sudah berusaha. Ya, yang penting berusahanya ya, karena yang dinilai itu prosesnya gitu ya. Betul. Bonus gitu ya Bu ya. Iya betul, Kalau memang juara selalu ini. saya tekankan seperti itu Mbak. Jadi terkadang itu ya kita sering itu lebih menghargai hasil. Kadang kalau sudah seperti ini itu baru mungkin ini ya. Tapi sejak awal, sejak mereka mau memulai perlombaan ini, saya tekankan kepada mereka bahwa sudah kalian tempuh saja prosesnya. Ya ikuti saja prosesnya. Perkara hasil itu urusan Allah ya, kita nggak usah ikut campur kayak gitu ya. Jadi jalani saja apa yang bisa kamu jalani semaksimal yang kamu bisa gitu. Insya Allah kalau sudah seperti itu, dan tadi selalu saya sampaikan luruskan niatnya karena apa, kalau niat kita sudah lurus ya, bukan untuk uang, bukan untuk juara seperti itu, apapun hasilnya insya Allah juga tidak akan kecewa. Kalau misalkan kalah yaitu untuk pelajaran buat kita, untuk pengalaman. Kalau itu menang ya alhamdulillah, kemenangan kita tadi saya sampaikan insya Allah itu juga dakwah karena kita mengikuti perlombaan atas dengan membawa nama SMA MTA, di mana SMA MTA itu kan sekolah di bawah lembaga Islam kayak gitu. Nah di sini kita membawa nama Islam juga, insya Allah juga untuk dakwah gitu. Luar biasa. Nah, dari penjelasan Bu Nining nih, dari motivasi Bu Nining dan sekarang bisa akhirnya meraih juara 1 ya di perlombaan bidang ekonomi. Sebelumnya kalian merasa berbeda nggak niat awalnya dari yang sebelum-sebelumnya pernah juga ikut lomba itu tadi, terus kemudian ikut lomba yang terakhir ini? Merasa ada yang beda nggak? Kecuali ini ya, soal-soalnya loh ya. Beda tuh kayaknya awal-awal mungkin Ya, pernah ya. mungkin lebih ke prinsipmu gitu. Iya. Dulu cuman pengen cari sertifikat terus kayak apa gitu. Cuman waktu udah lama ikut itu tiba-tiba ya udah lurus aja gitu niatnya. Jadi lebih ini ya, menikmati ya proses lombanya. Kalau dari Mbak Anissa ada keganjalan guys ya? Ya otomatis awal kayak pengen menang pasti ada dalam diri. Tapi lihat teman-teman yang lainnya berusaha buat berjuang sepenuhnya gitu, tanpa mikirin hasilnya kayak gimana, jadi ikut ke teman-teman. Mbak Lintang? Sama sih, awalnya juga pengen dapat piala, pengen dapat uangnya dan segala macam, tapi akhirnya mikir paling nggak udah nyoba, punya pengalaman yang nggak semua orang bisa ngerasain, itu udah bagus sih. Berhasil nih berarti ya motivasinya dari Bu Nining ya. Ya luar biasa. Nah kalau untuk suka dukanya dari jadi pembimbing gitu ya Bu ya, dari banyaknya siswa dan juga berbeda karakter tentunya, ini apa sih Bu? Iya, jadi selama ini pengalaman saya itu memang begini Mbak, ini kan kebetulan untuk anak-anak kita yang berprestasi ini kan semuanya dari program IPS. Nah ini juga spesial ini, jadi terkadang memang selama ini untuk perolehan atau hasil dari perlombaan dari program IPS itu memang masih cukup jarang seperti itu. Jadi ketika karena di awal untuk proses perekrutan pun menentukan siapa-siapa yang sekiranya mampu, sekiranya berbakat itu juga ya cukup tricky Mbak. Jadi ya kemarin itu tidak semua anak ketika saya tawarkan. Jadi di awal itu di kelas 10 saya menawarkan anak satu persatu. Karena apa? Biasanya sebetulnya ada prosesnya, mendaftar dulu. Silahkan siapa yang ingin mengikuti tim Olimpiade misalnya seperti itu. Nah itu untuk anak-anak IPS ini masih kurang di lomba apapun, baik itu geografi, kebumian, kemudian ekonomi, itu untuk semangat ikut lombanya itu masih kurang. Jadi biasanya yang mendaftar lomba itu hanya sedikit. Nah maka cara para guru pembimbing itu biasanya ini
membujuk anak gitu. Membujuk anak, Merayu menawarkan, gitu ya. merayu, ya betul. Jadi kita menawarkan anak, jadi kemarin itu sampai saya ya satu persatu, ayolah Mbak, kamu mampu, kamu punya kemampuan, silahkan dicoba dulu. Nah seperti itu pun nanti belum tentu langsung mau. Dan Jadi sebagainya. memang sebetulnya bukan karena tidak ada perlombaan untuk anak-anak IPS, Iya, tapi benar. memang ini ya motivasinya Iya, saja yang jadi- perlu ditingkatkan. Jadi anak-anak ini kan ya ada ya macam-macam ya, ada yang dia ambis, dia sebetulnya semangat ikut lomba dan pengen daftar seperti itu, tapi dari segi kemampuan kurang. Tapi ada juga yang sebetulnya dia mampu, cuman semangatnya untuk berkompetisi juga kurang. Nah seperti itu, jadi ya mengimbangkan itulah dari anak mana yang kira-kira dia juga mampu, ya mampu, tapi juga punya ambisi, punya daya saing untuk berkompetisi seperti itu. Ya, Jadi- Masya Allah, ya, jadi guru itu luar biasa gitu ya. Jadi ya suka dukanya seperti itu, mungkin ketika anak nggak mau tadi agak Betul. sulit. Nah, tadi kan kalian dari programnya IPS semua nih ya. Nah, bisa berbagi pengalaman sedikit waktu mengambil IPS ini memang dari pilihan sekolah atau pilihan dari kalian sendiri nih? Kalau dari Mbak Faizah. Kalau dari aku sih pilihan sendiri. Kemarin Pilihan kebetulan sendiri. dari awal kalau Pak Dari Iza awal gitu ya. memang suka dengan bidang IPS. Cuman waktu awal-awal daftar tuh kan aku daftar sendiri, jadi orang tua aku nggak daftarin. Terus waktu itu aku ambil langsung IPS. Waktu aku bilang sama ibu aku ambil IPS gitu. Terus ibu langsung bilang, kenapa ambil IPS gitu. Jadi kayak ditolak sama keluarga gitu ambil IPS. Habis itu ya nggak apa-apa IPS kali-kali gitu. Tapi memang pengen ya dari dulu ya IPS gitu ya. Ini biasanya di kelas berapa pengambilan nih? Apa langsung Dari kelas dari 10. masuk itu ya? Ya, dari kelas 10 di pertengahan biasanya Mbak. Pertengahan kelas 10 itu semester 1 atau 2 untuk kemarin? Apanya? IPS. Untuk enggak, maksudnya untuk IPS-nya atau Iya, untuk pemilian mengikuti lomba? jurusan ikut IPS-nya. Oh, untuk IPS dari awal. Dari masuk. awal ya, Iya. berarti sejak awal masuk SMA MTA langsung ada penjurusannya gitu Jurusannya. ya. IPS, IPA, IPS, IPA sama apa? Dan bahasa. Bahasa. Gitu. Kalau dari Mbak Adisa? Kebetulan saya masuk gelombang 3 waktu pendaftaran dan di situ ada IPS dan bahasa. Jadi lebih milih buat IPS dari Oh, awal. jadi itu ada kuotanya juga. Iya, Kalau ada kuotanya. sebetulnya pengen IPA nih ya, Mbak Adisa. Ya. Awalnya sempat kepikiran mau ke IPA, tapi waktu sekarang udah di IPS ternyata di IPS juga nyaman, jadi udah IPS aja. Tidak Karena kepikiran lagi. sama ini kan biasanya orang berpandangan ini ya kurang Iya. gitu ya terhadap Iya. IPS maupun atau IPA dibanding yang lainnya gitu ya. Padahal ya sama saja sebetulnya ada potensi-potensi yang bisa ditingkatkan dari Betul. masing-masing bidang. Iya. Kalau dari Mbak Lintang? Sama, saya juga dari awal IPS dan alhamdulillah waktu ngejalanin emang cocok sih sama pelajaran-pelajaran. Kenapa suka IPS? Saya suka hafalan kayaknya. Lebih banyak menghafal ya IPS ya? Iya. Baik. Nah, kemudian kalau dari ini ya harapan ke depan mungkin. Harapan ke depan setelah lulus dari SMA MTA Surakarta ini khususnya untuk Mbak Lintang ini mau melanjutkan di mana? Kalau untuk kelanjutan di mana saya masih ragu sih buat ngomong. Ragu Masih buat belum ngomong. yakin pokoknya. Ya mungkin kalau sudah disebutkan di sini nanti diaminkan jadi tambah yakin gitu ya. Kalau untuk universitas UNS, Pengennya UNS. Iya. Jurusannya pengennya apa? Jurusannya masih ada deh. Didoain loh. Ingin lebih ke fokus lagi IPS-nya di bidang-bidang sosialnya. Iya, tapi kurang tertarik sih kalau ke ekonominya malah. Kan banyak juga ya Bu ya, tidak hanya ekonomi. Iya, banyak IPS. Kalau Mbak Anissa? Pengen cari universitas yang di Bandung sebenarnya sekarang. Biar dekat dengan keluarga. Iya. Buat Kalau cari- di sini juga dekat dengan teman-temannya. Iya. Pengennya di Bandung ya, Iya, tapi kalau sesuai bidangnya apa pengennya? Kepikiran dari awal waktu masuk IPS masuk hubungan internasional. Hubungan internasional. Cita-citanya pengen jadi apa? Diplomat mungkin. Amin. Amin. Kalau Mbak Faizah, Pengen lanjut manajemen. pengen lanjutnya manajemen. Cita-citanya?
Manajer. TK itu kan Guru pengajar. enggak Enggak. dari TK aku pengen apa ya kayak bikin usaha gitu. Usaha, amin. Semua diaminkan yang baik-baik gitu ya Bu Nining ya. Insyaallah. Kalau dari Mbak Lintang tadi, cita-citanya pengen jadi apa sih Mbak Lintang? Saya semakin gede semakin pudar gitu. Semakin gede Awalnya semakin apa? pudar. Iya, tapi Awalnya apa pengennya? kalau dulu ya paling kayak guru-guru gitu, tapi sekarang nggak tertarik. Tapi saya sekarang kayaknya suka ini, yang berhubungan sama luar negeri gitu. Saya suka belajar bahasa Inggris. Itu peta dunia saya banyak yang hafal itu. Iya, saya suka tentang luar negeri gitu, tentang bahasanya. Apapun cita-citamu, tetap berusaha dengan sebaik-baiknya gitu ya, bersungguh-sungguh. Nah kalau Bu Nining, kalau dari lomba ini kan sudah usai gitu ya Bu ya, ini Iya. apakah ada follow up-nya, Iya. kelanjutan dari mungkin dari pihak sekolah ataupun juga dari pihak luar gitu? Iya. Mungkin nanti tetap untuk tim lomba itu kan tetap persiapan menyongsong lomba-lomba berikutnya ya. Mungkin kalau sekarang memang belum ada ini Mbak, belum ada mulai lagi bimbingan untuk lomba lagi. Mungkin nanti di semester kedua itu kan mulai ada persiapan Olimpiade lagi, OSN itu yang diadakan setiap tahun. Itu yang paling dekat saat ini ya? Iya, mungkin itu yang direncanakan saat ini. Baik, kalau harapan Bu Nining untuk sekolah SMA MTS Surakarta dan juga adik-adik ini? Iya, jadi harapannya ya mudah-mudahan semakin SMA MTA semakin maju ya, semakin berprestasi, dan seperti visi misi kita ya, tetap menjaga akhlak ya, berakhlak, berilmu, kemudian berprestasi. Nah itu mudah-mudahan semakin banyak nanti prestasi dari SMA MTA, dan khususnya untuk anak-anak dari program IPS ya, karena alhamdulillah ternyata atas pertolongan Allah, anak-anak IPS itu juga bisa kok, mampu kok ya, mereka punya kemampuan asalkan mau mengikuti prosesnya dengan sungguh-sungguh seperti itu. Baik, Pak, dari adik-adik ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ada di SMA MTS Surakarta atau untuk Bu Nining? Ya. Silahkan, dari siapa saja boleh, atau semuanya juga boleh, urut dari Mbak Lintang. Makasih Bu Nining atas bimbingannya selama ini. Ya, sama-sama. Terus buat teman-teman semua, kalau misal diajakin lomba, bisa nyoba dulu. Walau menang atau kalah itu bonus kata Bu Nining. Tapi yang paling nggak punya pengalaman baru. Ya, harus berani dulu ya, Ya, berani itu mencoba. aja dulu. Ini Mbak Anissa. Ya, untuk teman-teman yang lainnya, semoga banyak yang tertarik juga atas menang ini, bisa buat menarik buat teman-teman yang lainnya. Ada pesan untuk Bu Nining? Ya, untuk Bu Nining, terima kasih udah Sama-sama. bantuin kita semua, udah ngajarin kita yang hal-hal yang belum kita tahu, jadi tahu sekarang. Tambah luas gitu ya wawasannya. Ya, terakhir dari Mbak Faiza. Ya buat Bu Nining ya terima kasih banget. Kayak dari awal Banget nggak tuh? sampai sekarang gitu bisa jadi kayak gini. Kayak gini tuh kayak gini. Ya udah banyak banget. Banyak banget. Bu Nining ngasih apa ke Mbak Faiza? Banyak banget. Banyak banget gitu ya. Kak, untuk sekolah nih, sekolahan. Buat Biar sekolah, tetap maju nih pendidikannya. terutama buat anak-anak IPS ya. Ya, boleh. Spesial untuk anak-anak IPS SMA MTS Surakarta. Kayak semangat dan nggak usah minder dulu, anak IPS juga bisa. Nggak usah minder, anak IPS pasti bisa gitu ya. Semuanya bisa berprestasi di bidang apapun yang kalian fokuskan gitu ya. Baik, terima kasih juga sudah membersamai Mbak Aldila di sini ya. Berbagi ilmunya terkait prestasi yang sudah kalian raih selama ini. Semoga sukses selalu dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sesudah perjumpaan kita dalam program prestasi. Kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan narasumber-narasumber yang terus menginspirasi kita untuk terus berprestasi. Saya Aldila Farah Elmira, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.